sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sivitas Akademika UKSW yang saya kasihi. Pada pagi hari ini, mari kita mengucap syukur karena berkat-berkat dan penyertaan Tuhan bagi kita. Dan khususnya kami dari Kampus Ministry mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita selama di masa-masa pandemi COVID. Kami sejak bulan Maret tahun ini melaksanakan kebaktian dengan metode daring. Kami berterima kasih kepada seluruh Sivitas Akademika yang sudah ambil bagian dalam persekutuan kita. Pun demikian para pelayan firman Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Terima kasih juga para pengisi acara. Terima kasih seluruh kru Kampus Ministry yang sudah bekerja keras selama masa-masa pandemi COVID ini. Hari ini ibadah kita akan dilaksanakan tetap secara online dan
Pak Darmanto akan memberikan refleksi di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita mengawalinya dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi kami, segenap Sivitas Akademika Universitas Kristen Satyawacana. Khususnya kami boleh mengakhiri ibadah atau kebaktian Senin pagi Universitas Kristen Satyawacana. Sejak awal pandemi COVID, Tuhan sudah memimpin kami, baik para pelayan, kru CM, dan juga Sivitas Akademika yang ambil bagian di dalam kebaktian ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga akan merefleksikan firman Tuhan melalui pelayanan Bapak Darmanto. Tuhan kiranya menguatkan dan menolong kami, agar kami boleh terus bersukacita dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon penyertaan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan dan menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom warga kampus Universitas Kristen Satyawacana. Kita berjumpa lagi dalam perenungan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita memasuki masa Advent, masa pengharapan, masa penantian, dan masa persiapan. Untuk apa? Untuk kedatangan Kristus. Kristus sudah datang. Kristus sudah menyelamatkan kita. Tetapi Kristus berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita. Inilah Advent kita, menanti kedatangan Kristus yang kedua, yang akan mengangkat kita dari dunia kekelaman. Warga kampus yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teringat akan kisah di dalam Matius 25 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Dikisahkan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Mereka sama-sama menantikan kehadiran mempelai yang ditunggu-tunggu, agar mereka boleh masuk di dalam perjamuan pernikahan, di dalam acara yang luar biasa, meriah dan penuh dengan kesukacitaan. Namun apa yang terjadi di dalam perjalanan penantian mereka? 5 gadis bodoh kehabisan minyak, dan 5 gadis yang bijaksana melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan mempelai. Warga kampus yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penantian panjang mempelai membuat 10 gadis ini menjadi kelelahan. Membuat 10 gadis ini kemudian terlelap di dalam penantiannya. Namun pada saat mempelai hadir, apa yang terjadi? 5 gadis yang bodoh kehabisan minyak. Pelitanya hampir padam. Sementara 5 gadis yang bijaksana, memang benar pelitanya hampir padam, tetapi mereka membawa minyak cadangan, sehingga pelita tidak jadi padam. Padahal sesungguhnya pelita itu digunakan untuk menyambut mempelai yang akan datang. Kelima gadis bodoh ini kemudian meminta kepada 5 gadis bijak ini sebagian dari minyak yang dibawa.
Tetapi 5 gadis bijak ini tidak memperkenankan, karena mereka berpikir seandainya sebagian diberikan kepada 5 gadis bodoh ini, maka ada kemungkinan pelita ke-5 gadis bijak ini pun akan menjadi padam. Oleh karena itu, ke-5 gadis bijak ini menyarankan kepada ke-5 gadis bodoh untuk segera membeli minyak cadangan. Dan Alkisah, 5 gadis bodoh ini kemudian pergi ke tukang minyak untuk membeli minyak cadangan. Apa yang terjadi berikutnya? Pada saat ke-5 gadis bodoh ini pergi membeli minyak cadangan, sang mempelai datang dengan iringan yang megah, dengan musik yang luar biasa. Sang mempelai hadir dan disambut oleh 5 gadis bijak yang pelitanya masih menyala. Dan sang 5 gadis bijak ini kemudian masuk ke dalam acara pernikahan dari mempelai. Dan apa yang terjadi dengan ke-5 gadis bodoh? Mereka terlambat masuk. Sekalipun mereka mengetuk pintu dan meminta untuk masuk ke dalam acara pernikahan itu, tetapi mereka tidak diperkenankan. Karena sang mempelai merasa bahwa tidak mengenal ke-5 gadis yang bodoh itu. Itu artinya sang mempelai merasa tidak mengundang orang yang datang terlambat. Warga kampus yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masa Advent adalah masa pengharapan, masa penantian, masa persiapan. Di dalam masa Advent ini ada pengharapan, di mana pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Seperti yang dituliskan di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan adalah sauh, jangkar, di mana kita terikat kuat. Dan jangkar itu adalah Kristus sendiri yang mengikat kita dalam satu kekuatan, sehingga kita tidak mungkin terombang-ambing ketika kita berlabuh dalam Kristus. Penantian Advent adalah masa penantian, dan di dalam penantian ada harapan. Harapan untuk apa? Harapan tentang sesuatu yang kita inginkan. Harapan tentang sesuatu yang ingin kita lihat. Harapan tentang sesuatu yang ingin kita rasakan dan kita alami. Dan harapan akan sesuatu yang merasuk di dalam jiwa dan kalbu kita, sehingga menuntun langkah kehidupan kita sampai kepada akhir perjuangan. Harapan itu ada pada Sang Kristus, Juru Selamat kita. Di dalam masa Advent adalah masa persiapan. Kalau kita melihat dan mendengarkan pada kisah 10 gadis, 5 bodoh dan 5 bijaksana, di sana ada penantian. Yang 5 bodoh tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, tetapi yang 5 bijaksana mempersiapkan dengan baik.
ada hal-hal yang dilakukan untuk menyambut sang mempelai. Tidak hanya berpangku tangan, ada antisipasi yang dipersiapkan oleh 5 gadis bijaksana. Karena segala sesuatu yang akan dilalui tidak tentu. Itulah gadis bijaksana. Sementara gadis bodoh hanya mengandalkan pada kemampuannya sendiri dan pada persiapan yang dia miliki di awal. Warga kampus yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 64 tahun Satya Wacana sudah terlampaui. Di depan kita menanti 65 tahun, yang artinya adalah kita akan memasuki pada lustrum yang ke-13. Ada harapan di depan sana. Kita menanti dan kita persiapkan untuk harapan yang ada di depan kita. Apakah kita akan berpangku tangan dengan hasil yang sudah kita capai di 64 tahun yang sudah kita lewati? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita persiapkan mulai saat ini, sehingga di 65 tahun ke depan Universitas Kristen Satya Wacana akan mendapatkan kejayaannya kembali. Warga kampus yang dicintai oleh Tuhan, inilah masa Advent kita menyambut 65 tahun Universitas Kristen Satya Wacana. Adakah pengharapan di dalam kita? Adakah penantian yang di dalamnya ada harapan? Dan apakah kita akan berpangku tangan menikmati hasil yang sudah kita terima? Ataukah kita akan mempersiapkan diri kita dengan segudang pekerjaan, segudang karya, dan segudang prestasi? Mari warga kampus Universitas Kristen Satya Wacana yang tercinta, kita persiapkan memasuki 65 tahun Universitas Kristen Satya Wacana. Berkaryalah, bekerjalah masing-masing di sudutnya, supaya cahaya yang kita miliki boleh tetap ada sampai dengan waktunya mempelai datang. Persiapkan diri kita, perkuat iman kita, kasih kepada sesama kita, dan cintai lembaga kita tercinta, Universitas Kristen Satya Wacana. Marilah kita masing-masing selalu mendoakan di dalam kehidupan kita untuk lembaga tercinta kita, di mana kita hidup dan berkehidupan. Kiranya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menyelamatkan kita memberkati kita masing-masing dan memberkati lembaga tercinta kita, Universitas Kristen Satya Wacana. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Khususnya kami boleh melaksanakan ibadah bersama-sama sekalipun dengan keberadaan kami saat ini seperti ini. Terima kasih atas para pelayan firman yang sudah melayangkan firman-Mu dan sudah
memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih atas seluruh kru dan tim puji-pujian dan juga setiap orang yang ambil bagian di dalam persiapan ibadah kami. Kiranya semua ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi pujian harum bagi kemuliaan Tuhan. Kami mendoakan universitas kami, Tuhan pimpinlah pimpinan universitas, para dosen, dekan, dan seluruh orang yang terlibat di dalam pengurusan kampus ini. Tuhan kiranya memberkati, khususnya juga mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Berkati Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam kebersamaan, agar saudara-saudara kami yang menempuh kuliah di sini juga dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kami mendoakan setiap relasi-relasi yang dibangun melalui universitas ini, Tuhan juga kiranya memberkati agar upaya-upaya membangun relasi yang baik dengan berbagai pihak juga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Terima kasih atas setiap berkat yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami sebagai universitas. Terima kasih atas persekutuan kami juga dengan para dewan pegawai, para pegawai di UKSW, dosen, karyawan, dan seluruh orang yang mencintai, mengasihi Satya Wacana. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga mendoakan segenap organ yayasan, pembina pengurus yayasan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati mereka. Dan demikian gereja-gereja pendukung. Tuhan berkatilah kami dan berkati setiap para pemimpin dan jemaat-jemaat yang senantiasa setia dalam kehendak dan kasih sayang Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati setiap orang yang turut ambil bagian untuk membangun bangsa ini, dan juga turut memikirkan, mencari jalan keluar bagi setiap kendala-kendala yang dihadapi, khususnya di masa-masa pandemi COVID ini. Ya Bapa, kiranya Engkau terus menguatkan kami sebagai satu bangsa, dan juga biar kami juga boleh bersaksi di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, dan kami serahkannya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan agar kita senantiasa dikuatkan dan dibimbingnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bersyukur, bersyukur, mari kita bersyukur, bersyukur. Ayo kawan bersyukur, bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
itu semua